Sudah cukup hidup dalam mode otomatis, menghabiskan hari-hari berlari, mengejar tugas, alasan, dan gangguan yang tidak memuaskan. Ada saat dalam hidup ketika seseorang harus berhenti, melihat dirinya sendiri, dan mengatakan kebenaran. Saya tidak bisa melanjutkan seperti ini. Tidak peduli berapa usiamu atau di tahap apa kamu berada. Jika kamu merasa terputus, mati rasa, stagnan, itu bukan kebetulan. Sesuatu di dalam dirimu sedang berteriak minta kehadiran, perhatian nyata, perubahan yang tidak hanya kosmetik, yang dibangun dengan kepastian. Ini bukan pidato untuk membuatmu merasa nyaman. Ini adalah guncangan untuk membangunkanmu. Karena jika kamu tidak mengambil kendali atas hidupmu sekarang, kapan? Jika kamu terus menunggu momen yang sempurna, motivasi ideal, lingkungan tanpa kekacauan, kamu akan terus menunggu sepanjang hidupmu. Transformasi sejati terjadi ketika seseorang mengambil tanggung jawab. Bukan ketika segalanya tenang, tetapi ketika seseorang memutuskan untuk tetap teguh di tengah kebisingan, bertindak meskipun menyakitkan, maju tanpa kepastian. Itulah hidup dengan kehadiran, itulah memiliki kejelasan, itulah berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi seseorang yang berdiri teguh dengan kaki yang kuat di tanah, tanpa topeng atau alasan. Ini adalah panggilan untuk bangun, untuk mengambil tanggung jawab penuh atas ceritamu, atas keputusanmu, atas energi yang kamu bawa dan yang kamu berikan. Ini bukan tentang mengendalikan segalanya. Ini tentang mengendalikan satu-satunya hal yang selalu ada di tanganmu. Apa yang kamu lakukan dengan apa yang terjadi padamu. Dalam perjalanan ini, Stoik bukanlah filsafat kuno untuk dibaca dan dilupakan. Ini adalah alat perang. Cara hidup dengan fokus, dengan keteguhan, dengan pandangan yang tetap pada hal yang esensial. Ini bukan cerita indah, ini adalah latihan sehari-hari. Dan jika kamu membaca ini, itu karena kamu sudah lelah hidup setengah hati. Sekarang, bersiaplah. Karena yang akan datang bukanlah kalimat untuk ditempel di dinding. Mereka adalah pukulan realitas. 8 pelajaran yang tidak akan meminta izin untuk masuk, tetapi jika kamu memahaminya, mereka dapat mulai mengembalikan kekuatan hidupmu sendiri. 1. Lepaskan topengmu. Ada orang-orang yang telah menjadi ahli dalam berakting. Mereka bangun setiap hari, berpakaian, melihat diri mereka di cermin, dan tanpa berpikir, mereka memakai topeng. Bukan topeng badut atau superhero atau monster. Ini adalah topeng yang jauh lebih umum dan jauh lebih berbahaya. Topeng orang yang baik-baik saja, orang yang tidak merasa, orang yang tersenyum agar tidak mengganggu, orang yang mengatakan apa yang diharapkan meskipun di dalam dirinya sedang hancur berantakan. Dan yang paling parah bukanlah bahwa dunia tidak menyadarinya. Yang paling parah adalah bahwa seiring waktu seseorang percaya itu, seseorang mulai hidup dari karakter itu dan lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Melepas topeng bukanlah kalimat indah atau ide romantis. Ini adalah tindakan keberanian. Karena itu berarti menerima bahwa kita seringkali telah berbohong, bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Kita telah berpura-pura percaya diri ketika kita penuh dengan ketakutan. Kita telah berpura-pura acuh tak acuh ketika sebenarnya kita merasa sakit sampai ke jiwa. Kita telah berpura-pura kuat ketika yang kita inginkan hanyalah menyerah sejenak. Dan hidup seperti itu melelahkan, menguras, perlahan-lahan menghancurkan koneksi dengan yang otentik. Stoisme tidak meminta Anda untuk menjadi batu tanpa emosi. Itu meminta Anda untuk jujur secara brutal dengan diri sendiri, untuk memiliki keberanian, untuk melihat diri Anda apa adanya, dan bukan seperti yang Anda ingin tampak. Karena hanya ketika Anda berhenti berakting, Anda dapat mulai berakting dengan niat. Perbedaannya sangat besar. Berakting untuk cocok adalah penjara yang tak terlihat.
Berakting dengan niat adalah kebebasan, tapi Anda tidak bisa memiliki keduanya pada saat yang sama. Anda harus memilih. Dan ya, pada awalnya itu menakutkan. Melepas topeng berarti beberapa orang akan menjauh, Anda akan mengecewakan harapan orang lain, mungkin bahkan Anda akan menemukan bahwa Anda telah membangun sebagian dari hidup Anda berdasarkan identitas palsu. Tapi Anda tidak bisa terus mempertahankan sesuatu yang bukan diri Anda hanya untuk merasa diterima, karena itu akan merusak Anda, membuat Anda menjadi tergantung, membuat Anda menjadi tahanan dari citra yang tidak mewakili Anda dan yang tidak akan pernah memberi Anda kedamaian. Ini juga bukan tentang membuka diri secara emosional di depan semua orang. Tidak. Ini bukan tentang menjeritkan kebenaran Anda kepada 4 penjuru angin. Ini tentang memiliki kejelasan internal, mengetahui siapa Anda, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda butuhkan, apa yang menyakitkan Anda, apa yang membuat Anda marah, apa yang menggerakkan Anda. Karena hanya dengan cara itu, Anda dapat membuat keputusan dari pusat Anda dan bukan dari kebingungan. Hanya dengan cara itu Anda dapat membangun hubungan yang nyata, batas-batas yang sehat, tujuan yang berharga. Jika Anda terus bersembunyi, semua yang Anda capai akan untuk memberi makan karakter, bukan diri Anda. Melepas topeng juga berarti mengakui bahwa Anda tidak perlu validasi eksternal untuk ada, bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, bahwa nilai Anda tidak bergantung pada kuat sepanjang waktu, atau memiliki jawaban untuk segalanya, atau menjaga citra yang sempurna. Kadang-kadang, hal paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah mengatakan, "Saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya tidak ingin terus seperti ini." Kalimat-kalimat itu jauh dari melemahkan Anda, memberi Anda kekuatan kembali. Mereka menghubungkan Anda dengan kemanusiaan Anda. Dan dari situ dimulai perubahan yang sebenarnya. Anda tidak datang ke dunia ini untuk memerankan peran. Anda datang untuk hidup dengan kehadiran, dan untuk itu langkah pertama adalah melepas topeng. Tidak ada transformasi yang benar tanpa exposure, tanpa ketidaknyamanan, tanpa meninggalkan topeng yang telah Anda kenakan selama bertahun-tahun. Anda tidak perlu sempurna, Anda perlu menjadi diri Anda. Tidak sempurna, tetapi sadar, lelah, tetapi terjaga, rapuh, tetapi berkomitmen dengan kebenaran Anda. Dan jika itu membuat orang lain tidak nyaman, biarlah. Karena hidup dengan kehadiran bukan tentang menyenangkan, itu tentang berdamai dengan siapa Anda sebenarnya. 2. Tutup pintu-pintu yang mencuri energimu. Bayangkan hidupmu adalah sebuah rumah, dan setiap pintu yang kau biarkan terbuka sedikit adalah kebocoran tak terlihat yang membuat energimu, fokusmu, kekuatan vitalmu bocor. Beberapa pintu telah terbuka selama bertahun-tahun. Beberapa baru saja kau biarkan begitu, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka mengambil lebih banyak daripada yang mereka berikan. Dan yang paling buruk adalah seringkali kau bahkan tidak menyadarinya. Kau merasa lelah, tanpa motivasi, merasa berputar-putar dalam lingkaran, tetapi tidak mengerti mengapa. Jawabannya ada di sana, di pintu-pintu yang kau biarkan terbuka karena takut, karena kebiasaan, atau karena kenyamanan. Menutup pintu bukan berarti menolak, bukan berarti melarikan diri, bukan berarti meremehkan. Ini adalah mengakui dengan dingin apa yang sudah tidak menambah lagi, apa yang lebih berat daripada yang mendorong, apa yang telah mengambil ketenanganmu lebih banyak daripada yang membawanya. Ada orang-orang, kebiasaan, rutinitas, pikiran, dan bahkan tujuan lama yang pada saat itu masuk akal, tetapi sekarang telah menjadi beban diam-diam. Kau tidak bisa maju dengan kuat jika kau memiliki 20 pintu terbuka yang menguras perhatianmu. Kau harus memilih. Karena setiap kali kau memberikan energi pada sesuatu yang sudah tidak layak mendapatkan kehadiranmu, kau mengambilnya dari apa yang benar-benar penting.
Stoikisme menjelaskan dengan jelas, apa yang tidak berada di bawah kendalimu tidak layak mendapatkan kecemasanmu, dan itu termasuk orang-orang yang hanya muncul untuk mengurangi pikiran-pikiran yang berulang seperti gema beracun, janji-janji yang kau buat dan yang sekarang tidak memiliki koneksi dengan apa yang kau adalah hari ini. Kita harus berani untuk menutup, karena menutup berarti menerima. Berarti melihat langsung dan mengatakan, ini sudah tidak berguna bagi saya, ini sudah tidak mewakili saya, ini sudah tidak memungkinkan saya untuk tumbuh. Tetapi banyak orang tidak menutup karena takut akan kesepian, takut akan kekosongan yang tersisa ketika sebuah pintu ditutup. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa kekosongan itu bukan musuh. Itu adalah ruang yang diperlukan untuk memasukkan yang baru, yang otentik, yang beresonansi dengan masa kini. Kita hidup begitu penuh dengan kebisingan, komitmen yang kita tidak lagi rasakan, hubungan yang dipaksakan, rutinitas yang mati, sehingga kita lupa betapa membebaskannya bisa memilih lagi. Tutup pintu pada alasan yang kau ulangi setiap minggu, pada suara internal yang meyakinkanmu bahwa nanti akan menjadi waktunya. Tutup pintu pada hubungan yang hanya ada karena inersia, pada proyek yang kau tinggalkan secara emosional beberapa bulan lalu, tetapi masih kau tarik karena tidak ingin merasa gagal. Tutup pintu pada kebutuhan untuk menjelaskan prosesmu pada orang yang tidak mengerti. Tutup pintu pada rasa bersalah yang diwariskan, kewajiban untuk selalu menjawab, takut mengecewakan karena memprioritaskan diri. Ini bukan tentang hidup dengan dingin. Ini tentang hidup dengan fokus. Ini tentang memiliki kejelasan bahwa energimu terbatas dan kau tidak bisa terus membaginya di 1000 front tanpa arah. Menjadi selektif dengan apa yang kau izinkan dalam pikiran dan hidupmu bukanlah egoisme, itu adalah tanggung jawab. Dan ketika kau mulai menutup dengan tegas apa yang sudah tidak lagi sesuai denganmu, sesuatu di dalammu aktif, sebuah kekuatan baru. Kecerahan yang hanya muncul ketika kau berhenti membebani yang tidak perlu. Tutup tanpa banyak menjelaskan. Tutup meskipun suaramu gemetar. Tutup dengan hormat, tetapi juga dengan ketegasan. Karena kau tidak datang untuk menghabiskan energimu pada apa yang membuatmu stagnan. Kau datang untuk menggunakannya, untuk menciptakan sesuatu yang nyata. Dan itu hanya dimulai ketika kau memiliki keberanian untuk menutup dengan tegas semua yang mengurasmu, meskipun pada awalnya itu menyakitkan. 3. Jangan menjelaskan dirimu lagi. Ada kandang yang tidak dibuat dari jeruji, tetapi dari kata-kata. Penjelasan yang tak berujung, pembenaran yang merayap seperti rantai, upaya putus asa untuk dipahami, diterima, divalidasi. Ini seperti terjebak dalam ruang interogasi yang tak terlihat, di mana seseorang duduk setiap hari untuk memberikan alasan tentang bagaimana dia berpikir, apa yang dia rasakan, apa yang dia pilih, apa yang dia tinggalkan. Tapi yang paling absurd adalah bahwa tidak ada yang memaksa Anda untuk masuk ke sana. Kamulah yang belajar hidup dengan menjelaskan diri, seolah-olah hanya menjadi diri sendiri saja tidak cukup. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bertanggung jawab, untuk menjelaskan mengapa kita menginginkan sesuatu, mengapa kita tidak menginginkannya, mengapa kita merasa seperti ini, mengapa kita berubah pikiran, mengapa kita memilih yang berbeda. Dan tanpa kita sadari, itu menjadi kebiasaan yang beracun. Kita mulai terbebani dengan kebutuhan untuk membenarkan setiap langkah, seolah-olah konsisten dengan diri kita sendiri adalah kejahatan. Dan yang paling buruk adalah bahwa meskipun kamu menjelaskan 1000 kali, itu tidak akan pernah cukup bagi orang yang sudah memutuskan untuk tidak mengerti kamu. Karena bagi mereka yang tidak ingin memahami, bukan informasi yang kurang, tapi kemauan.
Stoicism mengajarkan bahwa kita tidak harus hidup berdasarkan pandangan orang lain. Kamu tidak perlu meminta izin untuk menjadi diri sendiri atau menulis pidato setiap kali ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Transformasi pribadi adalah proses yang diam, intim, dan dalam. Ini bukan pertunjukan untuk orang lain tepuk tangan atau kritik. Ketika kamu hidup dengan tujuan, kamu menyadari bahwa tidak ada waktu yang bisa dibuang untuk meyakinkan siapapun. Yang kamu butuhkan bukan persetujuan, tapi arahan. Dan jika ada sesuatu yang memberi kamu kedamaian, menguatkan kamu, dan sejalan dengan kebenaranmu, itu tidak perlu penjelasan. Itu bisa berdiri sendiri. Tentu akan ada orang yang marah, orang-orang yang menuduhmu dingin, jauh, egois, tapi seringkali itu hanya refleksi dari ketidaknyamanan mereka terhadap ketegasanmu. Karena ketika seseorang berhenti menjelaskan, dia mulai membuat orang-orang yang memanfaatkan keraguannya merasa tidak nyaman. Dan disitulah kamu harus tetap teguh, karena kebebasanmu lebih berharga daripada segala penilaian. Ini juga bukan tentang memotong semua jembatan menjadi tidak dapat diakses atau arogan. Ini tentang berhenti bernegosiasi tentang keaslianmu untuk meredakan ketidakamanan orang lain. Jika kamu harus menjelaskan segala yang kamu lakukan agar tidak kehilangan kasih sayang, maka kasih sayang itu tidak pernah nyata. Jika kamu harus membenarkan keputusanmu berulang kali untuk menghindari kritik, maka kamu membangun hidupmu di atas pasir. Lebih baik orang lain meragukanmu daripada kamu mengkhianati dirimu sendiri. Jangan menjelaskan dirimu lagi karena mengatakan tidak. Jangan menjelaskan dirimu lagi karena memilih diam. Jangan menjelaskan dirimu lagi karena menutup siklus yang tidak lagi memberimu apa-apa. Jangan menjelaskan dirimu lagi karena memprioritaskan kesehatan mentalmu, karena menginginkan kedamaian, karena mengubah arah, karena bermimpi besar, karena menjauh dari kebisingan, karena menginginkan lebih dari hidup. Siapapun yang ingin ada akan mengerti dengan tindakan, dan siapapun yang tidak ingin mengerti tidak akan mengerti meski dengan manual lengkap. Kadang-kadang, tindakan cinta diri terbesar adalah berbicara sedikit dan bertindak banyak. Karena penjelasan yang berlarut-larut melelahkan, membuatmu ragu, mengalihkanmu dari yang penting. Energi kamu tidak ada untuk meyakinkan siapapun tentang jalanmu. Itu ada untuk melaluinya dengan teguh. Jadi lepaskan dirimu dari penjara kata-kata. Hidup, putuskan, ubah, maju, dan biarkan tindakanmu berbicara untukmu. 4. Putuskan koneksi untuk kembali ke dirimu sendiri. Kita seperti charger yang terhubung sepanjang hari, terkoneksi ke banyak perangkat sekaligus. Media sosial, pesan, email, berita, masalah orang lain, opini yang tidak diminta. Semuanya meminta perhatianmu, semua berteriak, semua menarikmu. Dan kamu di tengah kebisingan yang konstan mencoba berpikir, merasakan, memutuskan. Tapi bagaimana menemukan kejernihan jika kamu tidak pernah memutuskan koneksi dari dunia luar untuk mendengar dunia dalam dirimu? Kita hidup begitu terkoneksi sehingga kita lupa bahwa kita juga makhluk yang membutuhkan keheningan, jeda, dan ruang untuk mengingat siapa kita sebenarnya ketika tidak ada yang melihat. Memutuskan koneksi bukan berarti menghilang atau meninggalkan tanggung jawab. Itu adalah kembali ke dirimu sendiri. Itu adalah mematikan sejenak hujan lebat rangsangan untuk mendapatkan kembali fokusmu, energimu, suaramu. Karena jika kamu hidup bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar, kamu tidak akan pernah memiliki kontrol atas apa yang terjadi di dalam. Dan jika kamu tidak baik-baik saja di dalam, tidak ada yang kamu dapatkan di luar yang akan memiliki arti. Stoikisme banyak berbicara tentang introspeksi, bukan sebagai tindakan mistis, tetapi sebagai praktik sehari-hari. Sebuah momen refleksi, pengamatan sadar. Marco Aurelio mengatakannya dengan jelas,
Ketenangan datang ketika kamu berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam. Tapi pandangan itu hanya mungkin jika kamu memberi dirimu izin untuk memutuskan koneksi, meski hanya sebentar, dari semua yang bukan milikmu. Karena sebagian besar orang hidup dalam mode otomatis. Mereka bangun, memeriksa telepon, dipenuhi dengan informasi yang tidak berguna, membandingkan diri, khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol, frustrasi, kelelahan, dan tidur lagi dengan pikiran yang penuh. Begitulah hari-hari berlalu tanpa pernah mempertanyakan apakah ritme itu masuk akal. Apakah cara hidup itu mendekatkan mereka ke sesuatu yang nyata atau hanya membuat mereka sibuk agar tidak berpikir? Memutuskan koneksi adalah tindakan pemberontakan di dunia yang ingin kamu terdistraksi. Itu adalah duduk dengan dirimu sendiri tanpa perlu melakukan apa-apa, hanya berada, merasakan, mendengarkan apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Dan itu pada awalnya membuat tidak nyaman. Karena ketika kamu mematikan kebisingan, muncul semua yang telah kamu hindari rasakan. Tapi tepat di situ kuncinya. Kamu tidak bisa menyembuhkan apa yang tidak berani kamu hadapi. Kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu izinkan untuk diamati dengan tulus. Dan kamu tidak perlu pergi ke gunung atau menghilang dari peta. Cukup dengan menetapkan batas. Dengan memilih momen-momen dalam sehari di mana ponsel tidak ada, di mana kamu tidak menjawab segalanya segera, di mana kamu tidak memaparkan dirimu pada begitu banyak konten yang tidak berguna. Cukup dengan berhenti menyerap masalah yang bukan milikmu, dengan berhenti hidup untuk menyenangkan, dengan melepaskan kebutuhan adiktif untuk selalu tersedia. Karena tidak ada yang bisa tersedia untuk orang lain jika dia tidak tersedia untuk dirinya sendiri. Putuskan koneksi untuk kembali ke dirimu sendiri, untuk mendengarkan intuisimu, untuk bertanya apa yang sebenarnya kamu butuhkan, untuk mempertimbangkan lagi kemana kamu akan pergi. Karena ketika kamu memutuskan koneksi dari kebisingan, kamu tidak mengisolasi diri, kamu terhubung kembali. Dan di ruang jeda itu adalah tempat terjadinya jawaban yang sebenarnya. Keputusan menjadi lebih tegas, pikiran menjadi lebih jernih, energi menjadi lebih fokus. Kamu tidak bisa menjadi pemilik hidupmu jika kamu disandera oleh rangsangan yang tidak membiarkanmu berpikir. Jadi putuskan koneksi. Bukan karena tren, bukan karena pelarian, tetapi demi kesehatan mental, kekuatan batin, penghormatan kepada dirimu sendiri. Matikan kebisingan agar arah kembali. Tutup kelebihan pintu luar agar pintumu terbuka. Karena hanya orang yang belajar untuk bersama dirinya sendiri, benar-benar, yang mampu berjalan dengan percaya diri kemana saja. 5. Lakukan audit terhadap hidupmu. Bayangkan hidupmu adalah sebuah perusahaan. Setiap pikiran adalah investasi. Setiap keputusan adalah pengeluaran. Setiap kebiasaan adalah karyawan. Dan setiap hubungan adalah kemitraan. Sekarang bayangkan jika kamu tidak pernah memeriksa neraca, tidak tahu berapa banyak energi yang kamu buang, atau berapa banyak area yang masih beroperasi secara inersia tanpa memberikan kontribusi. Bayangkan jika kamu terus mempekerjakan kebiasaan yang merusak, mempertahankan kontrak emosional yang beracun, dan membiayai proyek yang sudah bangkrut. Itulah yang terjadi ketika kamu hidup tanpa melakukan audit pribadi. Semuanya tampak berfungsi dari luar, tetapi di dalam ada kebocoran, kekacauan, ketidakberaturan yang menyamar sebagai stabilitas. Melakukan audit bukan berarti duduk dan menilai diri sendiri dengan keras, tetapi duduk dengan dingin dan melihat segala sesuatu apa adanya. Ini adalah melihat diri sendiri tanpa alasan, tanpa hiasan, tanpa filter pembenaran diri. Di mana kamu menghabiskan energimu? Kebiasaan apa yang kamu asuh setiap hari? Pikiran apa yang berulang dan menghancurkanmu? Siapa orang-orang di sekitarmu? Dan bagaimana mereka mempengaruhi keseimbanganmu?
Apa yang kamu katakan ya, tanpa bertanya, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Berapa banyak dari hidupmu sekarang yang sejalan dengan siapa dirimu, dan berapa banyak yang menanggapi harapan yang bahkan kamu tidak lagi mengenali? Para Stoikis mempraktikkan evaluasi diri yang konstan. Di akhir hari, mereka merenungkan tindakan, kesalahan, dan keberhasilan mereka, dan menggunakan analisis tersebut bukan untuk menghukum diri sendiri, tetapi untuk mempertajam karakter mereka. Karena kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kamu mau tinjau. Kamu tidak bisa maju dengan arah jika kamu tidak tahu dari mana kamu memulai. Dan kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang tidak mau melihat diri mereka sendiri dengan jujur karena itu menyakitkan. Menyakitkan untuk menerima bahwa kamu telah menginvestasikan waktu pada hal-hal yang tidak membawamu kemana-mana. Menyakitkan untuk mengakui bahwa kamu telah mempertahankan hubungan karena takut sendirian. Menyakitkan untuk melihat bahwa kamu telah membangun kebiasaan yang menghancurkan kedamaianmu. Tetapi ketidaknyamanan itu adalah titik awal untuk perubahan yang nyata. Mengaudit hidupmu berarti menghilangkan apa yang tidak lagi berfungsi. Ini berarti menutup siklus, membuat penyesuaian, mengucapkan selamat tinggal, mendefinisikan ulang apa arti sukses bagi dirimu, melepaskan kebutuhan untuk memenuhi skenario orang lain. Ini adalah mengambil buku catatan dan mencatat dengan keras. Apa yang memberi nutrisi padamu, apa yang membuatmu stagnan, apa yang mendorongmu, apa yang mengurasmu. Dan setelah itu, mulai membuat keputusan yang lebih sadar. Ini bukan tentang mengubah segalanya sekaligus. Ini tentang memilih setiap hari dengan lebih jelas. Dan inilah yang paling penting, kamu tidak bisa mendelegasikan tugas ini. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untukmu. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang kamu rasakan dalam diam, apa yang kamu impikan ketika tidak ada yang melihat, apa yang menyakitkanmu meskipun kamu tidak mengatakannya. Audit ini adalah pribadi, privat, langsung. Kamu tidak perlu mengumumkannya, kamu hanya perlu memulainya. Dan lakukan dengan ketat, karena hidupmu bukanlah percobaan. Ini adalah kesempatan nyata, satu-satunya untuk membangun sesuatu yang berharga. Setiap saat tertentu, kamu harus berhenti dan memeriksa. Apa yang kamu lakukan, mengapa kamu melakukannya, apa yang kamu tunda, apa yang kamu hindari, apa yang kamu tolak untuk melihat. Karena jika kamu tidak melakukannya, hidup akan melakukannya untukmu. Dan ketika itu terjadi, biayanya lebih tinggi. Jadi jangan tunggu sampai semuanya runtuh untuk merapikan. Jangan tunggu sampai kehilangan segalanya untuk menghargai yang esensial. Lakukan audit sekarang, dengan mata terbuka lebar dan hati yang siap merasa tidak nyaman jika itu berarti bangun. 6. Nyatakan komitmenmu pada dirimu sendiri. Ada janji yang dibuat dengan keras, dengan saksi, tepuk tangan, dan perayaan. Dan ada janji lain yang dibuat dalam diam, di depan cermin, dengan tatapan tajam dan gigi yang digigit. Janji-janji terakhir ini adalah yang paling penting, karena mereka tidak mencari persetujuan, mereka mencari transformasi. Nyatakan komitmenmu pada dirimu sendiri seperti orang yang menikah dengan sebuah tujuan, bukan dengan alasan. Seperti orang yang menandatangani perjanjian yang tidak bisa dipecahkan, bukan dengan apa yang menguntungkannya hari ini, tetapi dengan apa yang akan membuatnya lebih kuat besok. Karena jika kamu tidak berkomitmen pada dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Berkomitmen pada diri sendiri bukanlah frase indah atau tren sementara. Ini adalah pernyataan perang terhadap segala hal yang menghancurkanmu, segala hal yang membuatmu mundur, segala hal yang telah kamu biarkan melemahkan karaktermu. Ini berarti berhenti menjadi lunak pada dirimu sendiri, berhenti bernegosiasi dengan tujuanmu, berhenti menunda apa yang kamu tahu harus kamu lakukan.
Disiplin emosional dimulai ketika kamu berhenti membatalkan janji-janji yang kamu buat secara pribadi. Ketika kamu muak dengan alasanmu sendiri dan memutuskan sekali dan untuk selamanya untuk tetap teguh meskipun tidak ada yang bertepuk tangan untukmu. Para Stoik tidak berbicara tentang motivasi, mereka berbicara tentang kewajiban. Karena mereka tahu bahwa motivasi adalah sesuatu yang berubah-ubah, tetapi komitmen sejati adalah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Dan itulah yang perlu kamu bangun dengan dirimu sendiri. Sebuah hubungan di mana perjanjian tidak dipecahkan karena kapris, di mana jalan tidak ditinggalkan setiap kali kelelahan muncul, di mana kemajuan tidak dikhianati untuk kepuasan sesaat. Kamu harus menjadi seseorang yang dianggap serius, yang menghargai dirinya sendiri cukup untuk memenuhi apa yang dijanjikannya, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Berkomitmen pada dirimu sendiri berarti berhenti mencari penyelamat. Ini berarti menerima bahwa tidak ada yang akan datang untuk mengubah hidupmu untukmu, bahwa tidak ada solusi ajaib, orang yang sempurna, atau keberuntungan yang akan memperbaiki segalanya. Ini berarti memahami bahwa jika ada sesuatu yang akan berubah, itu harus dimulai dari dirimu sendiri. Dan untuk itu terjadi, kamu membutuhkan keputusan yang radikal, bukan yang bertahan seminggu, tetapi yang bisa bertahan melalui badai. Dan tentu saja akan ada hari-hari di mana segalanya tampak berat, di mana kamu tidak memiliki keinginan, di mana kamu merasa mundur. Tetapi komitmen bukan tentang perasaan, itu tentang bertahan, untuk tetap berdiri bahkan ketika tubuh gemetar, bahkan ketika segalanya tampak bergerak. Karena berkomitmen pada diri sendiri adalah tindakan cinta yang ganas, kesetiaan mutlak, penghormatan mendalam terhadap hidupmu sendiri. Lakukanlah seperti menandatangani kontrak yang sakral, dengan sadar, tanpa menjanjikan kesempurnaan, tetapi kehadiran, tanpa menuntut dirimu menjadi tak terkalahkan, tetapi berani. Nyatakan bahwa kamu akan memilih dirimu sendiri setiap hari, bahkan ketika itu menyakitkan, bahkan ketika itu sulit, bahkan ketika kamu tidak melihat hasil segera. Karena kamu tidak di sini untuk hidup setengah-setengah, untuk tidak diperhatikan, untuk puas dengan yang minimal. Kamu di sini untuk membangun versi dirimu yang layak dikagumi, bukan karena apa yang dicapai, tetapi karena kekuatan dengan mana kamu bertahan. Jangan tunggu sampai kamu memiliki lebih banyak waktu, lebih banyak dukungan, lebih banyak kondisi. Nyatakan sekarang. Nyatakan komitmenmu pada dirimu sendiri dengan kekuatan orang yang tidak lagi mau hidup dalam penundaan. Dan biarkan setiap tindakan, setiap kata, setiap keputusan menjadi konfirmasi harian dari perjanjian itu. Karena ketika kamu benar-benar berkomitmen pada dirimu sendiri, dunia berubah. Bukan karena segalanya menyesuaikan diri, tetapi karena kamu menjadi mampu melalui segala sesuatu tanpa kehilangan arah. 7. Tenangkan apa yang tidak layak mendapatkan suaramu. Suaramu seperti pedang yang tajam, bukan dibuat untuk diayunkan ke segala arah atau untuk terkikis dalam pertempuran yang tidak sepadan. Dibuat untuk memotong kebohongan, untuk membuka jalan, untuk melindungi yang esensial. Tetapi jika kamu menggunakan pedang itu untuk berdebat dengan orang bodoh, untuk membela diri di hadapan orang-orang yang tidak menghormatimu, untuk melindungi diri dari serangan kosong atau memicu percakapan tanpa tujuan, kamu akan berakhir dengan tenggorokan kering dan jiwa yang lelah. Ada hal-hal yang tidak layak mendapatkan suaramu, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu belajar menjadi lebih kuat tanpa berteriak. Menenangkan bukan berarti menyerah. Itu adalah pilihan. Itu adalah menyadari bahwa tidak semua hal layak mendapatkan jawaban. Tidak semua hal perlu dikoreksi. Tidak semua hal layak mendapatkan energimu.
Di dunia di mana semua orang ingin memiliki kata terakhir, kekuatan sejati ada pada orang yang tahu kapan harus diam. Karena ada keheningan yang bukan penyerahan, melainkan strategi. Ada keheningan yang tidak berasal dari ketakutan, tetapi dari kejernihan. Dan ketika kamu belajar menyimpan suaramu untuk hal-hal yang benar-benar penting, segalanya berubah. Stoisme mengajarkan bahwa seseorang tidak harus bereaksi terhadap segala hal yang memprovokasinya. Bahwa penguasaan sejati ada dalam mengendalikan diri sendiri, bukan dalam mencoba mengendalikan orang lain. Epictetus mengatakan bahwa yang mempengaruhi kamu bukanlah apa yang dikatakan orang lain, tetapi interpretasi kamu terhadap hal itu. Dan jika kamu tahu bahwa sesuatu tidak memiliki nilai, kamu tidak perlu berteriak. Kamu hanya perlu menjauh, karena ketika kamu memberikan suaramu kepada hal-hal yang tidak penting, kamu membuatnya menjadi lebih kuat. Ketika kamu merespons dengan kemarahan terhadap hal-hal yang absurd, kamu jatuh tepat dalam permainan yang ingin kamu hindari. Ini tidak mudah. Kita hidup dikelilingi oleh kebisingan. Pendapat orang lain, komentar yang tidak masuk akal, provokasi murahan, penilaian yang menyamar sebagai nasihat. Semua orang ingin memberikan pendapat tentang hidupmu. Semua orang merasa berhak memberitahu apa yang harus kamu lakukan, bagaimana kamu harus merasa, kapan kamu harus berbicara, tetapi kamu tidak diharuskan untuk menjawab semua orang. Kamu tidak diharuskan untuk menjelaskan setiap keputusan atau membenarkan setiap keheningan. Kamu berhak untuk diam. Kamu berhak untuk menyimpan energimu untuk hal-hal yang membangun, yang mengubah, yang masuk akal. Menenangkan apa yang tidak layak mendapatkan suaramu juga adalah tindakan internal. Itu adalah menenangkan dialog toksik yang terus-menerus mengatakan bahwa kamu tidak cukup, yang membuatmu meragukan diri sendiri setiap kali kamu melangkah. Itu adalah berhenti memberi makan pikiran yang melemahkanmu, berhenti mengulangi cerita yang sudah tidak relevan, berhenti percaya pada bagian dirimu yang hanya berbicara dari rasa takut. Pikiranmu juga membutuhkan filter, juga membutuhkan tatanan, juga perlu belajar untuk menenangkan hal-hal yang tidak perlu. Dan jangan bingungkan keheningan dengan pasivitas. Keheningan, jika digunakan dengan baik, adalah kekuatan murni. Itu adalah dasar untuk bertindak dengan presisi, karena ketika kamu tidak sibuk menjawab sepanjang waktu, kamu bisa mengamati dengan lebih jelas. Kamu bisa memutuskan dengan lebih tegas. Kamu bisa maju tanpa terganggu. Orang yang merespons segala hal akan terkikis. Orang yang memilih kapan harus berbicara akan menjadi lebih kuat. Jangan sia-siakan suaramu dalam pertempuran tanpa tujuan. Jangan berteriak di ruangan di mana tidak ada yang mendengarkan. Jangan berdebat dengan orang yang tidak mencoba memahamimu. Gunakan suaramu dengan niat. Simpanlah untuk hal-hal yang mengangkat, yang memandu, yang menggerakkan. Karena suaramu bukan dibuat untuk bertahan dalam kebisingan, tetapi dibuat untuk memimpin dalam keheningan. 8. Datanglah sebelum alasan. Ada celah tak terlihat antara niat dan tindakan. Dan di celah itu, jika kamu tidak datang lebih dulu, alasan akan menyelinap. Alasan adalah seperti bayangan yang selalu berjalan di belakangmu, menunggu kamu lengah, teralihkan, menunda 5 menit apa yang kamu tahu harus kamu lakukan. Tidak berteriak, tidak mendorong, tidak mengancam, berbisik. Mengatakan bahwa lebih baik besok, bahwa hari ini kamu lelah, bahwa kamu belum siap. Jika kamu memberinya ruang, dia akan menetap. Jika kamu memberinya waktu, dia akan menguasaimu. Tetapi jika kamu datang lebih dulu, jika kamu bertindak sebelum dia berbicara, kamu akan membuatnya tak berdaya. Ini bukan tentang bergerak tanpa berpikir. Ini tentang bertindak sebelum masuk ke dalam siklus mental di mana segala hal bisa dibenarkan. Karena alasan selalu akan menemukan alasan logis untuk menghentikanmu.
Dia ahli dalam meyakinkanmu bahwa tidak ada masalah jika kamu sedikit mengalah, bahwa kamu pantas beristirahat meski belum melakukan apa-apa, bahwa kamu bisa mencobanya lagi meskipun kamu tahu bahwa nanti jarang tiba. Dan jika setiap hari kamu datang terlambat pada keputusanmu, jika setiap hari kamu bereaksi alih-alih mengantisipasi, kamu akan kehilangan momentum. Kemauanmu akan melemah, fokusmu akan memudar, disiplinmu akan hancur. Stoikisme mengajarkan bahwa saat yang tepat untuk bertindak adalah sekarang. Bukan besok, bukan ketika kamu merasa lebih baik, bukan ketika segalanya sudah beres. Sekarang. Karena hidup tidak menunggu, waktu tidak berhenti, dan kamu tidak bisa terus menunda versi dirimu yang pantas kamu bangun. Marco Aurelio mengatakannya dengan jelas, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan buang waktu berdebat tentang bagaimana hidup seharusnya. Hiduplah. Dan hidup bukan berarti memikirkan segala hal 100 kali, berarti memutuskan dan bertindak sebelum sabotase internal mengambil alih. Datanglah sebelum alasan adalah bangun segera setelah alarm berbunyi tanpa menawar 5 menit lagi. Adalah memulai latihan ketika pikiranmu mengatakan bahwa hari ini bukan hari yang baik. Adalah duduk bekerja ketika segala sesuatu di dalam dirimu ingin terus menunda tugas. Adalah mengambil telepon dan membuat panggilan yang sangat mengganggumu. Adalah menulis pesan sulit itu, memiliki percakapan yang tidak nyaman, memulai proyek yang telah kamu bayangkan selama bertahun-tahun. Adalah datang lebih dulu. Dengan keputusan, dengan ketegasan, dengan mentalitas orang yang tidak menunggu merasa siap untuk memulai. Karena kenyataannya adalah, kamu tidak akan selalu merasa ingin, kamu tidak akan selalu termotivasi. Tetapi jika kamu selalu menunggu mood yang ideal, kamu akan kehilangan peluang nyata. Orang yang mengubah hidupnya bukanlah orang yang melakukan lebih banyak saat merasa baik, adalah orang yang bertindak sama ketika merasa buruk, adalah orang yang mendahului sabotase, orang yang merespon sebelum keraguan masuk, orang yang membangun kebiasaan memutuskan tanpa drama internal yang berlebihan. Jangan biarkan alasan mendapatkan momentum, jangan biarkan dia meyakinkanmu dengan kata-kata lembut, jangan biarkan dia membuat keputusan untukmu. Jika ada sesuatu yang harus kamu lakukan, lakukanlah. Jangan pikirkan terlalu banyak, jangan berputar-putar, datanglah lebih dulu. Karena siapa yang datang lebih dulu mengambil kendali, dan siapa yang mengambil kendali mengubah takdirnya. Hidupmu tidak akan berubah dengan niat baik, akan berubah dengan tindakan berani, dan untuk itu, kamu perlu datang lebih dulu daripada alasan, setiap hari sampai komitmenmu lebih kuat daripada kenyamananmu.